Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Sofiana Eka Ayu Pramesti. Video ini merupakan sebuah tugas dari mata perkuliahan komunikasi antar budaya untuk memenuhi nilai tugas fikles saya. Tetapi meskipun begitu, saya akan membuat video ini dengan seaktual dan seinformatif mungkin. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah seni untuk memahami dan dipahami oleh khalayak yang memiliki kebudayaan lain. Komunikasi bersifat budaya apabila terjadi di antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Komunikasi antar budaya juga menunjuk pada suatu fenomena komunikasi di mana para pesertanya memiliki latar belakang budaya yang berbeda, terlibat dalam suatu kontak antara satu dengan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian tersebut nampak jelas penekanan pada perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan dalam berlangsungnya proses komunikasi dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Baik, langsung saja kita ke contoh penerapan komunikasi antar budaya. Contoh kasus yang pertama, pada suatu hari, saudara saya dari Jawa datang ke Jakarta berselisih dengan seorang supir angkut yang berasal dari Medan atau orang Batak. Masalahnya mungkin sudah diduga, yaitu senggol-menyenggol antar satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Di tengah kemacetan karena tidak ada polisi dan kedua belah pihak tetap pada pendiriannya, mereka sepakat menuju kantor polisi terdekat. Karena si supir berbicara meledak-ledak, maka ditegurlah sang supir oleh Pak Polisi agar berbicara lebih santun dan lebih tenang. Namanya Pak Supir yang sedang naik pita, sengkonyong-konyong ia berbicara. Saya orang Batak, saya tidak bisa berbicara harus seperti dia, sambil menunjuk ke arah saudara saya. Kami orang Batak kalau bicara lantang dan terus terang, tetapi jujur. Tidak seperti orang Jawa berbicara tidak jujur, berputar-putar dan berbelit-belit. Menurut orang Batak, orang yang baik adalah berbicara langsung, terbuka, dan terus terang, karena disitulah nilai kejujuran dan keterbukaan dijunjung tinggi. Namun bagi orang Jawa, hal itu tidak sopan. Kalau berbicara sebaliknya harus santun. Kebaikan buat saudara saya yaitu bersikap sopan santun, berbicara halus dengan tutur kata yang baik, dianggap keburukan bagi sang supir angkot ini karena dianggap berputar-putar, berbelit-belit, dan tidak jujur. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah penggambaran yang sangat jelas bagaimana budaya Jawa dan budaya Batak berpengaruh pada proses komunikasi mereka. Dengan dua budaya yang berbeda disertai juga dengan karakteristik yang berbeda, hal ini akan jelas berpengaruh pada cara mereka berkomunikasi. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang kedua, yaitu komunikasi antar suami istri. Nah, biasanya dalam pernikahan antar budaya terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri yang terkait dengan teman, anak-anak, kebiasaan makan, kebiasaan tidur, agama, sikap, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pasangan suami istri umumnya mengembangkan cara atau sistem guna untuk menjaga keseimbangan hubungan dalam pernikahan. Misalkan, mengabaikan budaya sendiri dan menerima budaya pasangannya. Dalam hubungan suami istri harus memberikan kesempatan atau porsi yang sama kepada satu sama lain terkait dengan kepercayaan dan kebiasaan budaya guna meminimalisir perbedaan lintas budaya, menegosiasi hubungan mereka karena adanya perbedaan antar budaya. Nah, intinya dalam suatu perbedaan komunikasi antar budaya, kita harus bisa menyesuaikan diri dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh penerapan komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.